Dalam kesempatan ini kami jelas menyarankan yang terbaik buat bangsa ini. Kami mengerti sila ketiga Pancasila, jaga persatuan Indonesia. Kita harus betul-betul Indonesia ini bersatu, tidak boleh pecah belah karena perbedaan-perbedaan agama, suku, ras. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Soal agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Engkau tidak sembah yang aku sembah, aku tidak sembah yang kamu sembah. Jadi kita masing-masing jagalah baik-baik. Kalau Dirkrimum yang merintahkan tangkap, saya minta Kapolda Lampung dulu ingatkan Dirkrimumnya, bebaskan saudara Wawan. Solidaritas kami dari Jakarta perlu diperhatikan. Jika tidak dibebaskan, kita akan bergerak untuk membela Wawan. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan kembali di sini berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Nah, teman-teman Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita semua sudah melihat bersama di berbagai media sosial ya bahwa Wawan Kurniawan yang adalah RT 12 Raja Basa yang membubarkan ibadah yang sedang berlangsung di Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung sempat ditahan di Polda Lampung, tetapi kemudian dibebaskan karena katanya nih ya dari Kejaksaan Tinggi Lampung, mereka mengatakan bahwa apa yang dilaporkan tidak sesuai atau tidak dikategorikan sebagai penistaan agama. Saya nggak ngerti teman-teman ya, tapi pada kesempatan malam hari ini ya, saya mau bagikan karena ada yang mengatakan ya ini opininya, apakah memang penegak hukum yang ada di Lampung itu takut dengan Egy Sujana? Ya, tentunya kita sudah melihat juga bersama bahwa beberapa waktu yang lalu Egy Sujana memberikan sebuah ancaman ya bahwa kalau Wawan Kurniawan tidak dibebaskan maka mereka akan bergerak. Kita akan kembali dengarkan apa yang disampaikan oleh Egy Sujana lewat videonya berikut ini. Dan ini dia teman-teman. Saudara-saudara, kami dapat berita dari Lampung, tentunya dari aktivis Bunda Mary yang mengabarkan bahwa ada ketua RT Wawan namanya ditangkap oleh Dirkrimum Polda Lampung, padahal sebelumnya sudah didamaikan oleh Kapolresnya, sehingga terjadi satu keadaan yang tidak baik. Persoalannya sederhana. Wawan sebagai aparatur pemerintah paling bawah tingkat RT itu taat azas untuk melarang kegiatan yang tanpa ada izin. Nah, ini di satu kawasan gudang yang informasi ke saya dipakai buat kebaktian atau peribadatan untuk non-muslim. Tentu sebagai ketua RT di wilayah itu mempertanyakan izinnya karena udah mulai dari 2016 dilarang. Dan kini terulang lagi di 2023, tentu menghentikan itu adalah peristiwa hukum yang dibenarkan karena dia aparatur pemerintah tingkat paling rendah di RT RW-nya. Nah, pertanyaan seriusnya, mengapa dia sampai ditangkap? Ya, karena menurut isu Dirkrimumnya punya keberpihakan keagamaan dengan yang ada melakukan kegiatan. Nah, ini tidak dibenarkan secara ilmu hukum karena ilmu hukum pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali.
Kenapa ini dikecualikan? Ya, hanya karena seagama, Anda punya jabatan, kemudian Anda gunakan jabatan, penyalahgunaan wewenang jabatannya untuk menangkap orang. Ini sadis, nggak mengerti. Tapi anehnya ini pejabat tinggi di Polda Lampung. Ini sudah kiranya Pak Sigit, yang saya kenal juga sebagai Kapolri, perhatian kepada Polda Lampung, karena ini bisa memicu SARA. Tapi justru Wawan dikenakan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Agama mana yang dinistakan? Non-Muslim? Tidak, kan tidak ada izin. Dia berhak untuk menanyakan itu. Kenapa ditangkap? Gitu loh. Nah, itulah singkat ceritanya. Dalam kesempatan ini kami jelas menyarankan yang terbaik buat bangsa ini. Kami mengerti sila ketiga Pancasila, jaga persatuan Indonesia. Kita harus betul-betul Indonesia ini bersatu, tidak boleh pecah belah karena perbedaan-perbedaan agama, suku, ras. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Soal agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Engkau tidak sembah yang aku sembah, aku tidak sembah yang kamu sembah. Jadi kita masing-masing jagalah baik-baik. Kalau Dirkrimum yang merintahkan tangkap, saya minta Kapolda Lampung dulu ingatkan Dirkrimumnya, bebaskan saudara Wawan. Solidaritas kami dari Jakarta perlu diperhatikan. Jika tidak dibebaskan, kita akan bergerak untuk membela Wawan. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya sih saya percaya tidak percaya kalau misalnya dikatakan bahwa penegak hukum yang ada di Lampung takut dengan ancaman yang disampaikan oleh Egy Sujana. Karena yang saya percaya ya, mereka sebagai penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, ya bahkan hakim, ya, saya percaya mereka adalah orang-orang yang dipakai untuk menegakkan hukum di Indonesia ini. Tapi apakah benar demikian, teman-teman? Ya, tentunya juga kita bisa berpikir bisa jadi. Ya, kenapa saya sampaikan begitu? Karena kalau kita melihat dari belakang, sebelum terjadinya yang namanya pembubaran ibadah yang sedang berlangsung di Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung, kita juga mendengarkan bahwa pernah terjadi sebuah penistaan agama katanya atau kata mereka, ya, di mana seorang ibu yang mengkritik soal volume azan harus masuk penjara dengan hukuman 18 bulan. Hanya karena mengkritik volume azan saja, teman-teman, sudah termasuk kategori penistaan agama. Saya tampilkan di sini sesuai dengan yang saya lansir dari situs Detik News dengan sebuah judul berita. Pilu mengkritik volume azan, rumah dirusak, warga divonis 18 bulan penjara. Kita baca bagian pertamanya saja. Dikatakan di sini, Mahkamah Agung berdeming, Majelis Kasasi menolak dan tetap menghukum Meliana pengkritik azan dengan penjara selama 18 bulan. Kasus bermula saat Meliana datang ke kios di Jalan Raya Lingkungan 1 Kelurahan Tanjung Balai Kota 1, ya, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara pada Juli 2016. Ia meminta suara azan dikecilkan, ya. Kita teruskan saja. Kak, tolong bilang sama uak itu kecilkan suara masjid itu, Kak, kata Meliana. Ya, ternyata permohonan mengecilkan suara azan itu menjadi rumor negatif. Warga membubui dengan segala hal, dari sekedar menggunjing siapa Meliana hingga mencari asal usul kesukuan Meliana. Puncaknya, permohonan Meliana digoreng dan dipelintir menjadi isu sarang. Beberapa orang provokator memanas-manasi warga. Mereka menggerakkan warga untuk menggeruduk rumah Meliana pada 29 Juli 2016. Akibatnya, para pembakar rumah Meliana dan vihara ditangkap polisi. Situasi makin memanas.
giliran warga mendesak Meliana juga diadili ya. Dan pada 19 Desember 2016, MUI Kota Tanjung Balai memutuskan ucapan atau ujar yang disampaikan oleh Meliana atas suara azan yang berasal dari Masjid Al-Maksum sebagai perendahan dan penistaan terhadap agama Islam. MUI merekomendasikan kepada pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas Meliana. Dan jelas tadi di judulnya bahwa Meliana dijatuhkan hukuman selama 18 bulan penjara. Cuman meminta agar suara azan dikecilkan sudah dikategorikan sebagai penistaan agama. Kenapa kok seorang RT yang membubarkan ibadah yang sedang berlangsung tidak termasuk atau tidak dikategorikan sebagai penistaan agama? Halo, di manakah keadilan di Indonesia ini? Kalau katanya karena Wawan Kurniawan membubarkan ibadah itu karena tempat yang mereka gunakan tidaklah mendapatkan izin. Halo, sekali lagi, orang bebas untuk beribadah. Saat beribadah, marilah hargai. Berkali-kali saya sampaikan ini. Ya, kalau sudah selesai ibadahnya, bolehlah sampaikan apa yang hendak disampaikan. Lalu kemudian, kalau misalnya juga kita yang mencari musyolah, ya, masjid yang tidak mempunyai izinnya, apakah boleh juga kalau misalnya ada seseorang yang dari non-muslim melakukan pembubaran sholat yang sedang berlangsung hanya karena tempat mereka sholat itu, baik itu masjid atau musola itu belum mendapatkan izin? Dan apakah itu bukankah penistaan agama? Saya takut ini langsung ditangkap, langsung diadili, dan langsung dijatuhkan hukumannya sesuai dengan undang-undang yang ada. Kenapa penistaan agama ini hanya khusus mereka-mereka yang minoritas saja, sedangkan untuk yang mayoritas sepertinya mereka sudah kebal dengan hukum. Wahai penegak hukum di Indonesia, lihatlah apa yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Sekian saja yang saya mau sampaikan. Semoga saja mereka penegak-penegak hukum yang ada di Indonesia ini, mulai dari Pak Kapolri, ya, ayo lihat apa yang sekarang sedang terjadi di Lampung. Apakah benar kepolisian yang di Lampung terancam dengan apa yang disampaikan oleh Egy Sujana? Saya pikir tidak segampang itu. Tapi kalau Pak Kapolri ya tidak bertindak tegas akan hal ini, maka hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Wawan Kurniawan akan bisa terjadi di hari-hari yang akan datang. Mari kita mencegah, ya, jangan sampai terulang kembali apa yang sudah dilakukan oleh Wawan ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, NKRI harga mati.